Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan baiklah kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita melakukan tugas aktivitas hingga segala sesuatu yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan Dia memberkatinya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah kasih sayang yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kami, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Ya Bapa di sorga, kami akan melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami agar firman Allah kami diberi kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Amin. Lukas 19 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema Yesus akan menemukan kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita nonton sebuah konser di lapangan terbuka? Saya yakin pernah. Kalaupun tidak pernah, setidaknya kita pernah mengalami suatu kerumunan yang cukup desak-desakan, sampai kita rela menerobos situasi itu demi mencapai yang kita inginkan, yaitu berjumpa dengan seseorang yang kita kagumi, yang mana kita begitu ngefans dengannya. Dan kita semua pasti punya fans. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan hari ini kembali merefresh ingatan kita tentang seseorang yang bernama Zakheus, yang oleh Lukas menyebutnya sebagai kepala pemungut cukai yang kaya. Itu ada di Lukas 19 ayat 2 bacaan kita tadi. Orang Yahudi sering menganggap pemungut cukai sebagai pengkhianat. Wah, kenapa? Karena mereka bekerja bagi pemerintah Romawi, dan pekerjaan mereka tiada lain yaitu untuk memungut cukai dari kaumnya sendiri, dari bangsanya sendiri. Dan juga karena para pemungut cukai itu sering menagih utang lebih guna memenuhi pundi-pundi mereka sendiri. Jadi nggak fair mereka. Wajar saja kalau kemudian mereka dicap sebagai pengkhianat. Jadi Zakheus kemungkinan adalah orang yang terkucil dari komunitasnya, kelompok, dari suku, dari bangsanya. Tentu konsekuensi dari tugas pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dia dibenci, dibuang, disisihkan, dipinggirkan oleh bangsanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus masuk ke kota Yerikho dan melintasinya, Zakheus ingin sekali melihat Yesus, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena kerumunan orang banyak yang begitu desak-desakan. Jadi mungkin karena dia putus asa dan juga kesepian, lalu dia memilih atau mencari solusi yang lain. Untungnya Zakheus ini, biarpun badannya pendek, mungkin seperti saya ini atau mungkin lebih pendek dari saya, tapi akalnya panjang.
sehingga dia memanjat pohon untuk bisa melihat Yesus. Di sanalah, di luar kerumunan orang, lalu kemudian Zakheus dipanggil oleh Yesus. Jadi Yesus memanggil dia dan membawa dia di luar atau sedikit jauh dari kerumunan orang banyak yang begitu desak-desakan tadi. Lalu kemudian Yesus menyampaikan keinginannya untuk menumpang di rumah Zakheus. Wah, ini luar biasa, di luar ekspektasi, di luar dugaan. Keinginan Zakheus untuk berjumpa dengan Yesus, karena terbatas fisiknya, situasi kerumunan yang begitu hebat, dia memanjat pohon, lalu kemudian akhirnya Yesus memanggilnya dan bahkan mengatakan hendak menumpang ke rumah Zakheus. Bapak Ibu Saudara, kisah Zakheus mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dengan menawarkan persahabatan dan anugerah keselamatan. Bacaan kita ayat 9 dan 10. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan ini dan menjadi pertanyaan bagi kita, yaitu bagaimana situasi saat ini dalam komunitas kita. Apakah di dalam komunitas kita merasa terpinggirkan, tersisih, dan bahkan tidak dianggap? Saya yakin situasi itu, jika itu yang terjadi, pasti membuat hati kita menangis, sedih. Namun saudara, jangan kita berkecil hati. Sekali lagi, janganlah berkecil hati. Percayalah dan imani bahwa dalam kondisi seperti itu, tidak dianggap, disisihkan, dipinggirkan, percayalah dan imani bahwa Yesus sanggup menemukan kita dan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara. So, jangan berputus asa. Percaya Yesus sanggup menemukan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya dalam situasi seperti apapun kami, Engkau sanggup menjumpai, bahkan menemukan kami untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan keistimewaan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sertai dan lindungi setiap kami ya Bapa, dalam tugas pekerjaan yang kami lakukan di hari ini. Kami hanya berserah kepadamu. Kami sungguh rindu Engkau selalu bersama dengan kami, menyertai dan memberkati, membuat berhasil semua yang kami kerjakan. Kami yang sakit, kami memohon Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah keluarga rumah tangga kami di sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada beraktivitas, tangan Tuhan selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.